Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Jadi, apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal. Jadi, ada kondisi di mana satu golongan lebih tinggi dibanding golongan yang lain. Nah, stratifikasi sosial ini didasarkan pada 4 hal. Ada kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Yang pertama itu ada kekayaan. Kekayaan itu berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar pula kesempatan baginya untuk menambah banyak harta. Yang kedua itu ada kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain yang dikuasai, contohnya presiden dan menteri. Yang ketiga adalah keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat pada keluarga raja atau bangsawan itu menempati lapisan sosial yang paling atas. Dan yang keempat adalah pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian, penghargaan lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki keahlian, berpendidikan rendah atau buta huruf. Stratifikasi sosial itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada stratifikasi tertutup. Stratifikasi ini adalah bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap strata yang sulit melakukan mobilitas vertikal, terbatas pada mobilitas horizontal. Contohnya sistem feodal di masa lalu, di mana bangsawan dan rakyat jelata memiliki perbedaan status yang sangat tajam dan sulit berubah. Lalu yang kedua itu ada stratifikasi terbuka. Stratifikasi ini bersifat demokratis yang kemungkinan mobilitasnya sangat besar. Maksudnya, setiap anggota strata itu dapat bebas berpindah strata sosial, baik vertikal maupun horizontal. Contohnya, seseorang dari keluarga miskin itu bisa menjadi pejabat atau pengusaha sukses karena kerja keras dan pendidikan. Dan yang terakhir ada stratifikasi campuran, yaitu stratifikasi campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Lalu, apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal. Jadi, tidak ada golongan yang lebih tinggi dibandingkan golongan yang lain. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Oke, jadi kami sedang bersama salah satu RT yang ada di kawasan Cidokom ini. Karena Pak RT-nya lagi gak ada, jadi ada istrinya yaitu Umi. Nah, mungkin kita langsung aja buat ke pertanyaan pertama. Jadi, kalau di kondisi RT ini tuh kayak gimana sih kehidupan sosialnya tuh? Kayak masyarakat di sini tuh hidupnya ada yang sejahtera atau enggak gitu? Iya. Masih banyak yang nggak sejahtera sih ya, masih mengharapkan itu ya bantuan apa gitu. Kalau yang sejahteranya mah bisa dibilang ya paling beberapa. Iya. Berarti lebih banyak yang masih kurang Iya, sejahtera. iya. Terus kalau misalnya yang masyarakat di sini tuh apa sih yang ngebedainnya? Kayak misalnya ada yang punya pekerjaan gitu, ada yang kehidupannya makmur gitu. Iya. Yang ngebedain itu tuh kayak gimana? Ya kalau misalnya kan kalau kebanyakan di sini ya yang nggak punya suami, kadang-kadang yang punya suami juga ya masih kerjaan kadang ada kadang nggak ada ya. Kalau janda-janda di sini kan kadang ada kerja
kebanyakan yang di rumah-rumah sih nggak ini, ya masih mengharapkan bantuannya dari apa? Dari pemerintah Iya, gitu kayak gitu. BLT. Iya gitu kan. Yang dapat tuh cuman apa beberapa orang ya nggak semua. Oh, berarti masih belum merata juga ya Iya di masih sini. belum rata. Kalau yang apa yang punya pekerjaannya bisa dihitung lah ya beberapa. Berarti tempat pekerjaan di sini tuh masih kurang banget. Iya masih kurang itu. Terus kalau contohnya yang masyarakat atau orang yang berhasil gitu Mi, Iya. itu bisa disebutin nggak siapa? Sama berhasilnya tuh kayak gimana? Iya kayak yang itu ya apa punya pekerjaan tetap atau Iya. apa ya gitu. Ya gitu. Ya nggak isinya apa ya di sini belum ada yang paling buat keluarganya aja ya gitu ya. Apa yang ada yang kerja di hotel beberapa orang ya nggak banyak. Ada yang jaga villa ya, ada yang kerja apa bangunan juga kan kalau ada kadang nggak ada gitu. Iya. Berarti orang-orang di sini itu lebih ke buruh harian ya? Iya, kerjaan. kebanyakannya buruh harian kan buruh harian juga kadang ada ya kadang nggak ada ya. gitu. Contohnya di sini Pak RT kadang ada kerjaan, kadang nggak ada. Oke, jadi di sini saya sudah bersama salah satu ketua RW di Kampung Cidokom. Dengan Bapak siapa, Bapak? Dengan Bapak Muhammad Daud, ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apakah warga di lingkungan ini tuh punya kesempatan untuk meningkatkan status sosial mereka, Pak? Misalnya lewat pendidikan atau usaha? Sebetulnya kita sih buka peluang sebanyak-banyaknya kalau untuk jenjang pendidikan ataupun usaha, kita justru pengennya kerjasama antara masyarakat sama pengurus wilayah setempat. Oh iya, setiap individunya itu gimana Pak? Ada nggak yang kayak mereka tuh kesempatannya punya kok gitu untuk bisa jadi pegawai tetap gitu Pak? Kalau misalkan peluang usaha sih kan sebetulnya banyak, cuman kan tergantung masing-masing. Kecuali kalau untuk karena di lingkungan wilayah 08 itu misalkan nih kan wilayahnya wilayah pariwisata gitu Iya. kan. Nah mungkin satu-satunya jalan untuk peluang usaha sih paling jaga villa atau apa sih yang berhubungan dengan pariwisata aja. Oh ya, jadi intinya tiap orangnya itu punya kesempatan lah ya Pak untuk meningkatkan status sosial mereka. Oh ya Pak, apa perbedaan status sosial ini itu mempengaruhi hubungan antar warga di sini? Kan tentu status sosial di setiap kampung atau daerah itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin status sosialnya itu tinggi, kayak di sini kan mungkin ada guru juga, ada dokter, ada juga yang status sosialnya mungkin biasa-biasa aja. Nah, perbedaan ini tuh mempengaruhi gak sih Pak hubungan antar warga gitu? Nggak ada. Nggak ada. Karena kita kalau khususnya di wilayah RT 01 sampai 4 RW 08 gitu kita nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan, jadi hubungannya tetap baik ya Pak ya, biarpun Baik, status iya. sosialnya itu beda-beda. Iya. Terus menurut Bapak, apa yang membuat masyarakat di sini tetap kompak Pak meski berbeda status sosial? Tergantung di pengurusnya sih. Kalau misalkan di pengurusnya nggak kompak, ya pasti kan ke masyarakatnya juga ngaruh. Jadi Iya. yang penting hubungan baik antara pengurus sama masyarakat. Kita sering ngadain acara silaturahmi ke setiap lingkungan dari RT 01 sampai 4. Oh iya. Jadi yang bikin kompak itu adalah mungkin pemimpin dari tiapnya ya Pak, kayak RT Iya. RW-nya, terus hubungan atasannya kayak gini ya Pak ya. Kita justru membuka selebar-lebarnya kalau misalkan ada masalah suatu kasus di lingkungan, kita cari solusi bareng. Oh jadi dimusyawarahkan seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu aja ya Pak ya pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Maaf Bapak ini mengganggu waktunya Pak. Enggak, Terima kasih Bapak. ya. Jadi di sini saya sedang bersama Teteh Jana, salah satu pedagang di Kampung Cidokom.
Saya ingin bertanya kepada Teteh. Teteh aslinya orang mana? Cidokom. Apa yang bikin Teteh kepikiran buat buka usaha seperti ini? Untuk ekonomi suami. Oke. Bisa ceritakan sedikit pengalaman Teteh dari awal mula membuka usaha ini? Awal usaha kecil-kecilan dan sekarang alhamdulillah berkembang seperti ini. Alhamdulillah. Baik Teteh, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Oke, jadi di sini saya sudah bersama Bapak apa namanya? Bapak Gianto. Oh iya, sudah bersama Bapak Gianto, salah satu penjual sayuran di Kampung Cidokom. Oke, Bapak bisa ceritakan Bapak aslinya orang mana? Orang Solo. Orang Solo, Jawa ya, Pak ya? Ya. Udah gitu, apa alasan Bapak untuk tinggal di sini, Pak? Ya, alasannya mengikuti istri. Oh, ikut istri. Iya. Kira-kira sudah berapa tahun Bapak tinggal di sini? 50 tahun. Wow, 50 tahun sudah lama ya, Pak ya? Bukan lama. Bukan lama itu mah. Bapak, apa Bapak dari awal sudah berjualan seperti ini atau bagaimana, Iya. Pak? Jualan sayur dari awal ke sini? Dari awal sini dari apa aja, dari kuli aja bisa, dari dagang keliling bisa, udah ngalamin semua. Oh iya, berarti banyak profesi yang sudah dicoba ya, Pak ya? Iya. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Mungkin segitu saja. Maaf mengganggu waktunya, Pak ya. Iya. Jadi di sini saya sedang bersama Bapak Uya, salah satu buruh harian di daerah Cidokom. Baik, Bapak Uya asli orang mana? Jawa. Bapak Uya, kenapa Bapak Uya kepikiran tinggal di daerah Cidokom? Ikut sama istri Sudah berapa lama Bapak Uya tinggal di daerah Cidokom? 20 tahun. Kan Bapak Uya buruh harian. Lalu pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh Bapak Uya? Kuli bangunan kalau ada yang nyuruh, Lalu? ojek. Ya udah gitu aja. Oh ya udah, terima kasih ya Bapak Uya. Maaf mengganggu waktunya. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu penjaga villa di Kampung Cidokom. Permisi, A. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya ingin mewawancarai. Jadi, A aslinya orang mana? Saya asli orang sini, orang Cidokom. Kenapa sekarang bisa bekerja di tempat ini sebagai penjaga villa? Saya ada yang ngajak kerja di sini, jadi saya kerja di sini. Udah berapa tahun kerja di sini? Saya kerja di sini baru 2 tahun. Oh, 2 tahun cukup lama. Bisa ceritakan sedikit pengalaman A dari awal mula sampai sekarang? Dari awal mula. Saya dulu gak betah sebenarnya kerja di sini, tapi saya maksain kerja di sini. Dan lama kelamaan saya betah kerja di sini. Jadi ya dipaksain sampai sekarang saya kerja di sini. Oh iya, baik, terima kasih Ya. atas wawancaranya hari ini. Sama-sama. Jadi, di Kampung Cidokom, stratifikasi sosial terbentuk dari perbedaan peran, pekerjaan, dan asal-usul warganya. Di lapisan atas ada kiai, kepala desa, RT, RW, dan guru yang dihormati karena peran agama, jabatan, dan pendidikan. Di lapisan menengah ada penjaga villa dan penjaga warung. Sebagian dari mereka adalah warga asli Cidokom, tapi ada juga yang datang dari Jawa atau daerah sekitar untuk bekerja dan membuka usaha. Di lapisan bawah ada buruh harian dan pekerja kasar pendatang yang pekerjaannya belum tetap dan pendapatannya tidak stabil. Secara keseluruhan, stratifikasi sosial di Cidokom terbentuk secara alami dari perbedaan pekerjaan, peran, dan latar belakang warganya. Karena sebagian warga adalah pendatang dan sebagian lainnya warga asli, posisi sosial mereka pun berbeda-beda. Meskipun begitu, masyarakat Cidokom tetap saling berinteraksi dan bekerja sama dalam kegiatan sehari-hari, sehingga perbedaan status tidak menghalangi kekompakan di desa ini.